mahasiswa bimbingan konseling UIN Araniri Banda Aceh. Di sini saya ingin menjelaskan tutorial penggunaan media teka-teki silang pada peningkatan motivasi belajar untuk peningkatan motivasi belajar siswa. Di sini kita menggunakan bimbingan kelompok bidang belajar pada materi sejarah Indonesia tentang kolonialisme dan imperialisme. Sebelumnya, pada penelitian ini saya ingin menjelaskan alasan mengapa mengambil mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, jadi pada saat proses penelitian ditemukan beberapa siswa dengan kategori rendah tingkat motivasi belajarnya, terutama pada mata pelajaran sejarah Indonesia yang kebanyakan menghafal, menulis, banyak membaca, dan ini menyebabkan siswa menjadi kurang bersemangat atau tidak termotivasi untuk belajar. Nah, terlebih juga cara guru yang mengajar itu terlalu monoton juga menjadi salah satu pengaruh pada turunnya motivasi belajar siswa. Nah, di sini untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sebagai guru BK tentu akan terus-menerus mencari ide bagaimana agar tingkat motivasi belajar siswa kembali menaik. Nah, jadi agar siswa itu termotivasi, ditemukanlah media teka-teki silang ini yang dirangkum dengan materi pembahasan sejarah Indonesia, yang mana tadi sebelumnya karena materi ini adalah materi yang sangat panjang, banyak mengharuskan siswa untuk menulis, membaca. Jadi untuk meringkasnya kita gunakan model media teka-teki silang ini. Nah, jadi langsung saja di sini untuk cara penggunaannya sudah disediakan 15 soal tentang bab kolonialisme dan imperialisme yang terdapat pada soal mendatar dan juga soal yang menurun. Nah, di sini teman-teman sebenarnya bisa untuk membuat media teka-teki silang ini menjadi lebih bervariasi, mulai dari ukurannya atau warna-warnanya dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Nah, di kapal-kapal yang tersedia ini sudah ada di dalamnya tuh soal-soal yang jawabannya harus sesuai dengan kotak-kotak yang sudah tersedia di media teka-teki silang kita ini, teman-teman. Nah, jadi kita kembalikan kepada siswa, mau pilih kotak nomor berapa yang kita jawab duluan. Oke, kita sebagai guru BK atau peneliti akan bertanya kepada siswa. Nah, ini anak-anak semua mau pilih nomor berapa nih yang akan kita isi media teka-teki silang ini. Oke, baik, nomor 7 ya. Nah, kita ambil dulu soal di nomor 7. Oke, kita buka isi soal nomor 7. Oke, ini dia soal nomor 7. Saya bacakan. Soalnya, untuk memperkuat masing-masing posisi bangsa Eropa di wilayah timur, mereka melakukan persekutuan dagang bersama, termasuk negara Belanda yang juga membuat perserikatan maskapai perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur yang disebut dengan nama Verenigde Oost-Indisch Compagnie, atau yang disingkat dengan sebutan ... Oke, apa nih jawabannya? Nah, pada saat seperti ini, sebagai peneliti atau guru BK, jangan langsung menuliskan jawaban pada kolom kotak teka-teki silang ini, tapi kita berikan kesempatan kepada siswa yang tadi sebelumnya sudah kita beri waktu untuk membaca dulu, atau boleh juga dengan open book. Pada saat mengisi jawaban ini boleh open book. Nah, nanti siswa akan bersemangat tuh untuk mencari jawaban apa yang sesuai pada kolom nomor 7 yang hanya tersedia 3 kotak saja, 3 kotak menurun ya, nomor 7. Oke, anak-anak ada yang tahu jawabannya? Ya, silahkan. Nah, benar sekali, singkatannya adalah VOC ya, Verenigde Oost-Indisch Compagnie, atau disingkat dengan VOC. Nah, di sini kita mengarahkan lagi kepada siswa bahwa di soal nomor 8 sudah ada satu kata kunci, yaitu ada huruf O di kotak kedua. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak, di kotak kedua sudah ada huruf O. Nah, apakah kita langsung membuka saja nih soal mendatar nomor 8? Baik, langsung kita buka ya.
soal mendatar di nomor 8. Ini dia. Kita ambil soalnya. Kita buka. Jadi untuk cara penggunaannya cukup mudah ini teman-teman. Dan sangat menarik ya, menantang siswa juga untuk berebutan berusaha menjawab gimana biar semua kotak dalam teka-teki silang ini terisi dengan jawaban yang benar pastinya. Oke, soalnya adalah keserakahan dan kekejaman VOC untuk menaklukkan wilayah Nusantara semakin menjadi-jadi. VOC memperluas monopoli perdagangan melalui pelayaran yang dilakukan menggunakan senjata lengkap untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Apabila ditemukan pelanggaran, para pelanggar akan dikenai hukuman yang disebut dengan ekstirpasi. Pelayaran itu dikenal dengan sebutan pelayaran titik. Ayo, apa nih jawabannya? Pelayaran yang digunakan pada masa kolonialisme Belanda untuk melihat jalannya monopoli perdagangan. Pelayarannya dipenuhi dengan senjata yang lengkap. Oke, ada yang tahu jawabannya? Ya, silakan. Baik, benar sekali. Jawabannya adalah pelayaran Honi. H-O-N-E. Oke. Nah, di kotak yang menurun, nomor 3 menurun, tersedia huruf I. Huruf I pada tengah-tengah kotak nih. Ada kotak ke 1, 2, 3, 4, 5. Kotak kelima ada huruf I. Langsung kita buka aja ya soal nomor 3 menurun. Baik, kita ambil soalnya. Untuk soal nomor 3 menurun, pertanyaannya adalah pada tahun 1453, Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh titik. Sehingga akses bangsa-bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah dan bahan dagang lainnya tertutup. Hal ini menyebabkan bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara. Nah, tahun 1453 Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh siapa ya teman-teman? Iya, benar sekali, ditaklukkan oleh tentara Turki Osmani. Nah, di sini pada kolom soal nomor 12 mendatar ada kunci jawaban A pada kotak kedua, sedangkan di nomor 14 mendatar ada jawaban I pada kotak yang di nomor 4 dari belakangnya. Kita pilih nomor berapa nih? Nomor 12 mendatar atau 14 mendatar dulu? Ayo teman-teman silakan pilih. Oke, baik, nomor 14 mendatar ya. Kita buka soalnya. Ini dia 14 mendatar. Soalnya adalah, oke, kita buka. Baik, ini dia soalnya. Saya bacakan. Soalnya adalah sistem politik untuk menguasai dunia bagi kepentingan negara penakluk dengan melakukan penjajahan sekaligus menanamkan pengaruh dalam segala aspek kehidupan di wilayah jajahannya disebut titik. Oke, disebut apa nih? Kalau untuk menguasai suatu wilayah negara dan menanamkan pengaruh dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang menjadi tempat jajahan, itu disebut dengan, ada huruf I di sini. Oke, benar sekali, jawabannya adalah imperialisme. Baik. Nah, teman-teman peneliti dan guru BK bisa melakukan hal tersebut secara berulang sampai kotak pada teka-teki silang ini terpenuhi semua dengan jawaban-jawabannya. Nah, sini untuk sebagai contoh saja, maka Ahda hanya menjawab beberapa kotak pada soal-soal ini. Nah, jadi
Setelah semua pembahasan ini selesai, maka siswa akan lebih mudah mencerna dan merangkum materi yang akan dipelajarinya. Tentu tidak hanya di mata pelajaran sejarah Indonesia. Guru BK dapat berkolaborasi menggunakan media teka-teki silang ini pada mata pelajaran lainnya. Nah, jadi media ini dibuat untuk mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran dan juga sebagai media untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, itu dia tutorial penggunaan media teka-teki silang motivasi belajar dari Ahda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.